Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat. Wa nusalli wa nusallimu ala habibihi wa safiyyihi wa khairi khalqihi Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di subuh ini Allah masih memberikan kesempatan usia, masih memberikan kesempatan bernafas, masih menancapkan rasa keimanan dan kemantapan sehingga kita bisa bangun subuh, bahkan sebelum subuh kita bisa menunaikan ibadah salat subuh. Dan mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fih wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fih. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan segala kebaikan yang ada di hari ini, dan mudah-mudahan kita dilindungi dari segala keburukan di hari ini. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina. Ya Allah, lindungi dan syahwat kami. Wa a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha. Dan aku berlindung dari segala makhluk, dari segala binatang yang engkau genggam, dari segala keburukan dan kejelekan binatang atau makhluk hidup yang engkau genggam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama buka pertemuan ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum dimulai kajian, saya ingin membacakan surah Yusuf ayat 63. Atau Tarima bisa bacakan? Nggak bisa? Baik. Surah Yusuf ayat 63 sampai ayat 68. Hancak kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها
وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca bersama-sama atau yang kita dengar bersama-sama bisa melembutkan hati, menajamkan perasaan kita, memberikan semangat dan sentuhan ruhani, karena tidak ada yang paling menyentuh jiwa kita kecuali perkataan yang menciptakan jiwa kita. Wal Qur'anu kalamullah rabbul alam kalamullahi rabbil alamin, dan Al-Qur'an adalah kanullah wa innahu latanzilu mir rabbil alamin, dan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, kajian kita pada hari ini adalah kajian ke-7. Alhamdulillah, artinya sudah sepekan kita berjalan, dan hari ini kita akan membahas tentang atharul kufri, dampak buruk dari kekufuran, bagian ketiga, insyaallah bagian terakhir. Dan jika masih ada waktu, kita akan mulai masuk ke kajian tentang tingkatan-tingkatan keyakinan dan sumber-sumber keyakinan. Masyarul muslimin, hari kemarin kita baru sampai ke nomor 10, jadi masih ada 5, yaitu nomor 11 sampai 15. Apa dampak buruk dari kekufuran yang ke-11? Yang ke-11 adalah al-kufru sababun lisummi wal bukmi wal umyi. Kekufuran adalah sebab kebisuan, sebab ketulian, dan sebab kebutaan. Ya, jadi kalau orang kafir maka matanya buta, ya, dan yang maksud di sini adalah bukan mata ini, tapi mata hati. Telinganya tuli, dan yang dimaksud bukan telinga fisik, tapi telinga untuk mendengar kebaikan. Ya, kemudian mulutnya bisu, dalam arti yang bisa keluar hanya bisu dia untuk kebaikan, bisu dia untuk nahi munkar, tapi cerdas untuk ngomong-ngomong yang jahat, cerdas untuk membuat menyemangati orang bermaksiat. Ya, ini. Jadi al-kufru sababun lisummi wal bukmi wal ummi. Ya. Dalilnya surah 2 ayat 170 171. Dan insyaallah kita akan mulai subuh ini Al-Qur'annya, selain kita baca ayatnya, kita akan baca dari tujuannya kita ambil dari tafsir namanya Al-Muntakhab yang ditulis oleh tim dari sekelompok ulama di Al-Azhar yang dicetak kemudian oleh Majlis A'la Lishu'un Al-Islamiyah, ya. Ayatnya ayat 170 171, 2 170 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ayat 170-nya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, dalam tafsir Al-Muntakhab dikatakan orang-orang kafir itu sudah terbiasa, ya. Orang-orang menjauh dari kebenaran, menjauh dari keimanan, menjauh dari ajaran Allah, kalau diajak untuk mengikuti petunjuk dari Allah, mereka akan mengatakan apa? Mereka mengatakan apa? Kita tidak akan berubah. Kita akan konsisten dalam nilai-nilai kebudayaan kita,
nilai nenek moyang kita, warisan bangsa kita, leluhur-leluhur kita. Padahal warisan-warisan itu warisan-warisan kesalahan. Ya. Qalu bal nattabi'u. Jadi tidak mau mendengar, maka itu adalah ketulian mereka. Mereka malah mengatakan apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kita hanya akan mengikuti apa yang ditinggalkan. Nah, inilah. Disinilah Islam dalam arti bukan Islam yang tunduk kepada budaya, bukan juga Islam yang anti budaya, tapi Islam yang memberikan batasan-batasan terhadap budaya. Ini perlu dicatat. Jadi, boleh silahkan katakan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang ramah budaya, tapi ramah budaya dalam arti budaya-budaya yang tidak kontraproduktif, yang tidak kontradiktif dengan nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam itu harus dijaga. Tapi budaya-budaya, misalnya budaya membuka aurat, budaya-budaya, banyak budaya-budaya yang tidak bagus lah. Baik di setiap negara. Maka di situ bukan budaya yang ikut agama, bukan agama yang ikut budaya, tapi budaya harus diislamisasi, harus distandarkan sesuai dengan standar agama. Kalau tidak, maka kita termasuk orang ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu, dari dulu juga kita pakaiannya seperti ini, jangan bawa aturan-aturan Islam ke pakaian. Dari dulu ekonomi kita kayak gini, jangan bawa aturan-aturan. Dari dulu sistem politik kita kayak gini, jangan bawa aturan. Dari dulu sistem hukum kita warisan Belanda, warisan ini, jangan bawa hukum Islam terhadap praktek hukum kita menjadi hukum positif. Berarti itu adalah istilahnya bau-bau. Ya, ini kan karakter kafir. Kalau karakter kafir ada di orang mukmin, maka orang mukmin bau kafir. Dia KTP-nya Muslim, ngakunya Muslim. Tapi ketika diajak islamisasi hal yang masih bertentangan dengan Islam, kemudian dia mengatakan ini budaya kita harus dijaga, leluhur kita dan sebagainya, maka berarti kita masih bau-bau kekufuran. Ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat lanjutannya ayat 171-nya. Perumpamaan mereka bukan hanya tadi kan hanya tuli saja tidak mau mendengar, ya. Dan ini adalah kiasan, bukan tuli tidak mendengar perkataan, tapi tuli dalam arti tidak mau mengikuti kebaikan. Itu lebih bahaya daripada yang tuli. Wa masalul ladzina kafaru, Allah mengabarkan lagi, kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya, kata tafsir Al-Muntawab dikatakan, sesungguhnya perumpamaan gambaran orang-orang kafir yang menolak kebenaran dan kebaikan, tidak mau ikut terhadap ajakan kebaikan, tidak mau melihat kepada kebaikan, seperti pengembala kambing yang memanggil kambingnya. Hei kambing, kesini, kesini, kesini. Kambing itu mendengar tapi tidak memahaminya. Ya. Juga demikian mereka seperti orang yang tuli telinganya, dan seperti orang yang buta matanya, dan bisu lidahnya. Matanya tidak bisa melihat kebaikan, lidahnya tidak bisa ngomong kebaikan, sehingga mereka adalah orang-orang fahum la yaqilun, tidak bisa berpikir. Jadi luar biasa nih gambaran. Jadi karakter kekufuran adalah telinga tidak mau dengar kebaikan, mata tidak mau melihat yang baik kemudian diikuti, mulut tidak mau ngomong yang baik kemudian mengikuti, maka itulah karakter kekufuran. Sehingga orang kafir kalau diajak apapun, diajak program kebaikan melalui ceramah, diajak program kebaikan melalui contoh, diajak program kebaikan melalui lidahnya agar mengajak kebaikan, tidak akan bisa. Kenapa? Karena mereka memang sudah terkunci, ya, oleh kekufuran, oleh kekafiran. Karena dia menolak ajaran Allah, maka semua potensi kebaikan sudah tertutup, buta, tuli, bisu, lengkap. Bayangkan kalau ada orang dalam pikiran kita, orang itu hidup, matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu. Ya, 3 hal ini adalah 3 media, 3 alat orang bisa mendapatkan petunjuk untuk bisa hidup. Kalau ada orang buta saja tak bisa dengar, bisa dipanggil, ke sini jalannya, jangan ke situ ada jurang. Ya. Masa dia ngikuti? Ada orang buta dan tuli tapi bisa melihat. Ada orang bisu, tuli tapi bisa melihat, maka dia bisa mengikuti matanya. Ya. Ada orang buta, tuli, tapi bisa ngomong, masih bisa minta tolong. Tapi bayangkan ada orang yang buta, tuli, bisu, sudah tidak bisa mendengar orang, tidak bisa melihat orang, tidak bisa minta tolong kepada orang. Dia jatuh ke jurang, diam aja, nggak ada yang nolongin. Itulah gambaran orang kafir.
dia tidak akan bisa minta tolong, tidak akan bisa juga ditolong, karena semua wasilah, semua media untuk menolong dia sudah tertutup oleh dirinya sendiri. Subhanallah, alhamdulillah. Inilah gambaran kekufuran. Maka jadilah orang mukmin yang mukmin sesungguhnya. Jangan sampai lidah kita, mulut kita terjangkit penyakit kufur. Mau ngomongnya yang jelek-jelek, nggak mau mengeluarkan yang baik-baik. Jangan sampai telinga kita terjangkit penyakit kekufuran. Nggak mau dengar yang baik-baik, maunya dengar yang buruk-buruk. Demikian juga mata dan seterusnya. Itu penyakit, itu yang ke-11. Yang ke-12, al-kufru sababun liddu'fi. Al-kufru sababun liddu'fi wa adamur rusukhi. Kekafiran adalah sebab kelemahan. Ya. Ketidakberdayaan. Jadi kalau orang sudah kafir maka lemah. Tidak kuat, tidak kokoh kemarin. Karena kekufuran itu laksana pohon yang tercerabut ya, dari akarnya sehingga tidak mungkin bisa hidup. Tidak mungkin bisa kokoh. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qaror. Bagaimana berdaun, bagaimana berbunga, bagaimana berbuah, bagaimana menghasilkan, bagaimana bisa panen, akarnya saja tercerabut. Demikian orang kafir. Jangan diharap jujur, jangan diharap baik, jangan diharap dermawan, jangan diharap membantu, jangan berharap adil, jangan berharap toleran. Kenapa? Akarnya keimanannya tidak ada. Ya, baik, ayatnya surah 29 ayat 40. Surah Al-Ankabut ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 40-41 ya. Kenapa saya baca 40 ini penting nih. Yang menjadi dalilnya sebenarnya 41 saja, tapi ayat 40-nya relevan dengan kita. Dan selalu akan relevan ya Al-Quran itu dengan apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathumus sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ingat, Allah di sini mengingatkan setiap bangsa, setiap generasi, setiap umat, setiap manusia akan kami siksa sesuai dengan dosanya. Di sini ada 4 contoh. Ini peringatan buat kita. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada yang disiksa dengan hujan batu yang panas. Kaum Nabi Lut. Wa minhum man akhadathus sayhah. Dan ada yang dibunuh, dimatikan, dihancurkan, dilululantahkan dengan petir. Ya, seperti kaum Ad. Ya. Atau kaum Samud. Suka ketukar. Ya, itu dengan petir yang keras. Wa minhum yang ketiga man khasafna bihimul ardo, ada yang dibenamkan buminya, Qarun. Ya. Wa minhum man aghraqna, ada yang ditenggelamkan, Fir'aun. Ya, jadi ini peringatan dari Allah. Kemudian Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan Allah tidak menzalim, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jadi dalam Islam bencana alam, banjir bandang, tsunami, angin topan, hujan batu, petir yang mematikan banyak orang, wabah-wabah, sangat mungkin bisa jadi bagi orang penjahat, bagi orang durjana, bagi orang kafir, itu adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Baik, yang jadi dalilnya tentang kelemahannya adalah masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita, ayat 41-nya, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut laukanu ya'lamun. Sesungguhnya perumpamaan orang yang menjadikan Tuhannya bukan Allah, ya kafir itu namanya. Semua yang bertuhannya bukan Allah dan bukan mengaku nabi kepada Rasulullah, fahuwa kafirun. Selesai. Itu istilah agama. Tapi bukan berarti juga ketemu di jalan disebut kafir. Ya. Itu seperti laba-laba yang menjadikan rumah. Laba membuat rumah. Laba-labanya sendiri lemah. Itu gambaran orang kafir. Membuat rumah laba-laba sangat lemah. Sekali kita ya, pakai sapu, pakai apa, hancur luluh lantah. Beda dengan sarang burung, beda dengan dan sebagainya.
Ini Allah ingin menggambarkan bahwa orang kafirnya keyakinan-keyakinan yang mereka bangun, bukan keyakinannya, akidah-akidah mereka ikuti seperti sarang laba-laba. Maka orang kafir itu ikut perdukunan, ikut sihir, ikut pesugihan dan sebagainya. Lemah hatinya, terombang-ambing, tidak jelas. Ittaqwa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lam. Perang mereka takut mati. Kalau orang Islam perang, wa innal mauta fi sabilillah asma amanihim. Meninggal dalam jalan Allah, dalam perjuangan Allah bagi mereka cita-cita hidup. Mati masuk surga, siapa yang tidak mau? Tapi orang kafir perang mengakhiri kehidupan. Ya, maka mereka takut. Orang Yahudi, orang paling takut ketika perang dan sebagainya. Lemah. Ya, lemah. Itu gambaran orang kafir. Yang ke-13. Al-kufru sababun li'adami wuduhil ghayah. Kekafiran merupakan sebab ketidakjelasannya tujuan hidup, tujuan akhir. Orang kafir itu tidak jelas. Syekh Yusuf Qaradawi menggambarkan dalam bukunya Al-Khasaisul Ammah fil Islam. Beliau mengatakan ada satu buku bagus karangan Syekh Yusuf Qaradawi namanya Al-Khasaisul Ammah fil Islam, mengatakan bahwa ketika bercerita tentang al-ghayah, Islam itu jelas tujuan akhirnya, mencari ridha Allah, mencari surga. Sedangkan orang kafir tidak jelas. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan sederhana, untuk apa kita makan? Untuk apa kita makan? Agar bisa kuat bekerja. Untuk apa kita bekerja? Agar bisa makan. Untuk apa kita makan? Agar bisa hidup. Untuk apa kita hidup? Untuk bisa makan. Muter terus, tidak jelas. Jadi yang dicari hidup atau makan. Nah, tidak jelas tujuan hidup orang kafir. Sedangkan orang muslim jelas. Kenapa makan? Biar kuat ibadah. Kenapa kerja? Biar bisa makan. Kenapa makan? Karena biar bisa beribadah. Selesai, clear. Kenapa ibadah? Mencari doa, mencari surga. Selesai, ada tujuan akhir. Ada ultimate goal. Ada visi hidup yang jauh. Sehingga dicapai dengan perjuangannya. Indah mencapainya, tapi bayangkan orang yang tidak jelas tujuannya. Jalan aja ke jalan raya. Mau kemana Pak? Nggak jelas. Nggak akan sampai karena nggak punya tujuan. Tapi orang muslim jelas. Saya tujuannya mau ke sana. Mau ke Jakarta. Saya tujuannya ke Bandung. Saya tujuannya ke Surabaya. Jelas. Dan akan ada akhirnya. Tapi orang kafir punya tujuan, tidak jelas tujuan hidup. Yang disebut dengan adamu wuduhil ghayah, dalilnya surah 22 22:31. Surah 22 ayat 31. Nah, ini juga perumpamaan dari Allah, ayat 31. 22:31 Al-Hajj 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Yang jadi dalil mulai kalimat wa man yusyrik billah, orang yang musyrik kepada Allah, kafir juga sama. Musyrik dengan kafir itu juga. Ya. Pokoknya menolak Allah. Jadi kata kafir lebih umum dari kata musyrik. Ya. Ada orang yang mentauhidkan tapi bukan selain Allah, dia kafir. Ya, walaupun tidak musyrik. Ya. Tapi sebenarnya juga menyekutukan Allah juga ya. Cuma secara ini. Siapa yang menyekutukan Allah artinya kafir. Faka'annama kharra. Bayangkan ini Allah menggambarkan. Coba dihayalkan sama kita. Orang yang tidak beriman kepada Allah laksana orang dijatuhkan dari langit yang paling tinggi. Kemudian di tengah jalan fatakhtafuhu at-tayr. Bayangkan orang dijatuhkan tuh nggak jelas tujuannya. Mau jatuh di Sukabumi, mau jatuh di Bandung, mau jatuh di Jakarta, itu tidak bisa menentukan. Di mana jatuhnya, di mana saja jatuhnya. Yang kedua, Allah menggambarkan bukan sekedar jatuh saja. Fatakhtafuhu at-tayru, di tengah jalan dipacokan ku manuk. Ya. Disamberi oleh burung-burung yang memakan dagingnya. Coba bayangkan, sudah tidak tahu jatuhnya akan kemana, sudah gitu di jalan dimakanin oleh binatang-binatang buas, hal-hal yang akan mengganggu diri. Itulah gambaran orang kafir. Oleh sebab itu apa? Au tahwi bihir rihu fi makanin sahik, atau tidak ada si burung-burung yang memakan dia, tapi dia dijatuhkan dalam jurang yang mendalam dan tidak mungkin diselamatkan. Itulah gambaran orang kafir. Laksana orang dijatuhkan dari atas, tidak tahu tujuan, dimakan oleh pemangsa-pemangsa, atau jatuh ke jurang yang paling dalam, jangan diharapkan selamat. Itulah hidup orang kafir, jangan diharapkan selamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ke-14.
Al-kufru sababun lid-dhalal, kekafiran sebab kesesatan. Sudah jelas lah. Maka kalau sudah kedengar kalimat kafir, sudah sesat. Sesat dengan kafir itu adik kakak. Kesesatan itu adiknya kekufuran. Kekufuran itu kakaknya kesesatan. Maka kalau sudah punya kafir, maka sesat. Kalau sesat dilanjutkan terus, maka jadi kafir. Nah itu. Baik, dalilnya Surah 67 ayat 22. 67 ayat 22. Surah 67 ayat 22. Surah Al-Mulk ayat 22. Nah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyya ala siratim mustaqim. Afaman yamshi, bukankah orang yang berjalan mukibban ala wajhihi, sambil menyungkurkan wajahnya, ahda, lebih mendapatkan petunjuk, amma yamshi sawiyan, apakah orang yang berjalan normal dengan kakinya ala siratim mustaqim. Jadi Allah ingin menggambarkan kalau orang kafir itu gambarannya seperti orang yang berjalan dengan mukanya. Muka dipakai jalan, kakinya diangkat ke atas. Tapi orang mukmin laksana orang berjalan normal dengan kakinya. Kira-kira kita ngebayangkan apa? Kita ngebayangkan bagaimana buruknya orang yang berjalan dengan, sedangkan orang mukmin yang berjalan, orang yang berjalan dengan kaki, yaitu orang mukmin, itu dia akan menikmati perjalanannya, menikmati pemandangan, dan akan sampai kepada tujuannya. Itulah gambaran kekafiran dan nilai-nilai kekufuran. Maka kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, apapun dalam kehidupan kita, dimensi keluarga, dimensi pendidikan, dimensi sosial, dimensi hukum, dimensi politik, dimensi bernegara, dimensi apapun, yang tidak menggunakan aturan keimanan, aturan main yang diturunkan Allah, artinya hanya yang menggunakan aturan-aturan kekafiran, aturan-aturan yang bukan bersumber dari Allah, padahal bertentangan dengan aturan Allah, laksana kita berjalan dengan muka, menyakitkan dan tidak akan sampai. Ekonomi riba, itu laksana orang berjalan dengan wajah. Alih-alih menguntungkan, dia akan mati tersakiti, dia akan sakit jiwanya, tersakiti oleh bahayanya riba. Orang yang minuman keras dan sebagainya, hukum, politik dan sebagainya, jadi menggunakan aturan selain Allah sama dengan berjalan dengan muka, terbayang busuknya. Maka akan kebakaran. Laksana orang mempunyai elektronik, petunjuk buku elektroniknya bukan memakai buku manual yang dibekalkan oleh pabriknya. Sampelnya Samsung, tapi buku manualnya Xiaomi. Ya. Handphonenya Xiaomi, tapi buku manualnya Samsung. Kebakaran handphone itu. Sama kita produk Allah, terus menggunakan produk filsafat barat, filsafat Adam Smith, filsafat ini, filsafat itu. Maka hidup kita kebakaran, tidak akan pernah beres. Ya, bahkan saya melihat tadi, penjara-penjara kita, ini perlu menjadi renungan para pakar hukum dan anggota DPR, yang akan ditanya oleh Allah, bahwa kita harus melakukan perbaikan di bidang itu, dalam berbagai bidang, secara perlahan, tidak harus sekali, bahwa penjara kita sekarang penuh 700 kali lipat. Jadi kalau harusnya isinya, itu kata Mata Najwa di acara itu, ya, di Narasi TV, mengatakan, berdasarkan pengamatan beliau, itu penjara kita 700% lebihnya. Artinya kalau harusnya isinya 1, itu 700 jadinya isinya. Bayangkan. Kalau isinya harusnya 70, jadi 7.000 isinya. Alhamdulillah. Kenapa? Ada yang salah pasti ini. Korupsi dilarang, diperangi, dan sebagainya. Tapi nggak beres-beres. Apakah salah hukumannya? Bisa jadi. Dan sebagainya. Nah ini, laksana kita berjalan dengan wajah. Kapan mau sampai? Tidak akan sampai. Hanya menghabiskan generasi, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Kita tidak menggunakan
aturan main yang diwariskan oleh Allah, laksana kita berjalan dengan wajah. Tapi kalau kita menggunakan aturan dengan Allah, sama dengan kita naik pesawat. Oh, cepat sekali sampainya. Naik kereta api, cepat sekali sampainya. Naik mobil, cepat. Paling tidak berjalan kaki dengan normal. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Jelas. Allah itu, Al-Quran itu indah penggambarannya. Bukan hanya mengatakan orang yang tidak milih Islam sesat, bukan. Coba bayangkan orang berjalan dengan wajahnya. Sungguh jelek, busuk, merusak, menyakitkan, dan tidak akan sampai tujuan. Itu yang ke-14. Terakhir, al-kufru sababun lil hirah. Al-kufru sababun lil hirah. Kekafiran adalah sebab kebingungan. Orang kafir itu bingung. Ya. Nanya dari mana? Saya dari mana? Kok saya bisa ada? Bingung. Ada yang menjawab dari kera. Ada yang menjawab tiba-tiba ada. Dan sebagai berbagai macam. Saya akan kemana? Bingung. Saya harus ngapain? Bingung. Maka tidak sedikit yang akhirnya bunuh diri. Bingung. Mau kemana? Saya pusing. Kenapa saya lahir ke dunia malah bikin masalah? Malah banyak masalah. Nah, maka kekufuran itulah yang saya dari Allah ke dunia diuji. Akan kembali kepada Allah. In khairan fa khairun. Kalau amal saya baik, maka saya akan dapat kebaikan. Wa in syarrun fa syarrun. Kalau amal saya buruk, maka balasannya buruk. Dalilnya surah 6 ayat 71. Surah 6 ayat 71. Surah Al-An'am ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران bingung له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى wa umirna linuslima lirabbil alamin. Ini gambaran orang kafir. Kalladzi istahwathu syayatinu fil ard. Seperti orang yang kerasukan setan, jalan ke kanan, jalan kiri, menggok kanan, menggok kiri, selampoyongan. Tidak jelas mau kemana, Pak. Enggak, ini kerasukan setan. Itu gambaran orang kafir. Sempoyongan ke sini, kadang bilang hak asasi manusia, tapi dia sendiri yang membantai manusia. Kadang dia bilang kita harus toleransi, tapi dia sendiri yang membantai umat Islam. Itu orang bingung, tidak jelas konsep hidupnya. Ya, qul inna hudallah, katakan sesungguhnya petunjukannya satu. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kita diperintah untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam satu-satunya agama, innad dina indallahi al-Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Kajian dalam topik atharul kufri wa madarruhu, dampak-dampak buruk atau dampak buruk kekafiran, alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan, ada 15, dan mudah-mudahan setelah kita ketahui semua itu penyakit kekafiran, mulai poin 1 sampai poin 15, itu adalah karakter kekafiran, karakter kekufuran. Maka jangan sampai ada yang melekat pada diri kita orang mukmin. Karena kalau orang mukmin masih terjangkit penyakit kekufuran, berarti kita orang mukmin yang belum sempurna keimanannya, masih bau-bau orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saudara seiman dimanapun Anda berada, mari kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang tingkatan keyakinan dan sumber keyakinan. Ya. Kenapa harus bahas keyakinan? Ya, karena akidah itu, iman itu artinya yakin. Ya, kalau kita bahas di buku kitab para ulama dulu, ketika mendefinisikan iman, saya masih ingat dulu di pesantren definisinya begini. Mawal iman al-imanu tasdikun jazimun laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalil. Yang disebut iman itu adalah kepercayaan tasdik itu, keyakinan tasdik itu, pembenaran. Jazimun yang pasti, tidak mudah goyah. Mantap, tasdikun jazimun, pembenaran itu menyatakan benar. Kata Rasulullah, ini Quran benar, pembenaran itu maksudnya. Asyhadu an la ilaha illallah itu benar, tasdik, Allah benar hanya satu. Muhammad itu nabi terakhir.
Jazimun, mantap, pasti tidak mungkin tergoyahkan. Seperti tidak tergoyahkannya gunung-gunung ditebak angin. Seperti tidak tergoyahkannya Bilal ketika disiksa. Ya, Sumayyah ketika ditusuk oleh besi dan panas dari kemaluannya sampai ke tenggorokannya, kemudian meninggal, disuruh murtad, tidak mau. Kenapa? Jazimun, seperti 2 kali 2 tetap 4, kapanpun, dimanapun, dipenjarakan, disiksa, tidak akan berubah dari pikirannya. 2 kali 2 4. Demikian keyakinan seorang mukmin. Laisa ma'ahu taradudun, tidak ada keraguan. Jadi kalau Allah itu satu, saya juga ngatur dulu ya. Itu bukan mukmin. Bukan mukmin yang sesungguhnya. Orang yang sesungguhnya harus yakin, mantap. Kayaknya benar, bisa aja Nabi lagi kayaknya. Bisa aja nanti Allah ngutus Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Walaupun ini terakhir, kalau nanti butuh lagi, itu. Hadza laisa minal iman. Ini bukan keimanan. Ya, keimanan harus jazimun. Laisa ma'u taradudun, tidak ada keraguan. Makanya ini yang dibahas dalam keimanan adalah usulnya. Dasar-dasarnya. Serangkan ikhtilaf-ikhtilafnya. Furu'nya itu adalah debatable dan itu bukan masalah iman dan kafir. Ya, misalnya ada yang jadi bahasan, apakah ayah Nabi masuk surga, neraka, apakah, dan sebagainya. Itu adalah sampingan-sampingan, hawasi istilahnya, hasiah-hasiahnya, dan itu bukan masalah iman kafir, tapi itulah furu'iyat dalam akidah. Kemudian apa? Muwafiqun lil waqi'i, dan keimanan itu cocok dengan kenyataan, seperti ada Allah itu cocok dengan keadaan, bahwa Allah itu ada, Nabi itu ada, Nabi Muhammad itu, kemudian dari mana itu cocok? Nasyi'un an dalili, yang muncul dari argumentasi. Jadi harus ada dalilnya. Ya. Oleh sebabnya itulah maka iman itu harus yakin. Apa itu yakin? Ya, kita definisikan. Kata Imam Syarif Al-Jurjani, ada satu buku yang ditulis oleh Imam Al-Jurjani, seorang pakar ilmu akidah juga. Ya, pakar ilmu kalam, nama kitabnya At-Ta'rifat. Bukunya kecil, di sini sebetulnya ada sebesar seperti inilah. Bisa dibeli, banyak terjemahannya juga sudah banyak diterjemahkan. Nama bukunya At-Ta'rifat, definisi-definisi penting beliau tulis di situ. Apa itu Islam, apa itu kafir, dan semuanya ada di situ, insyaallah. Termasuk yang beliau tulis tentang yakin. Kata Imam Asy-Syarif Al-Jurjani mengatakan, apa itu yakin? Ya, tuma'ninatul qalbi ala haqiqatis syai'i. Nah, nih. Tuma'ninatul qalbi ala haqiqatis syai'i. Tenangnya hati terhadap hakikat sesuatu. Misalnya ini tuh jam, beneran jam. Dan mereknya bener, ini asli, bukan KW. Nah kalau ini bener, nggak jamnya mereknya ini Casio, Alexander Christie, Alba, ini bener asli, atau KW, atau buatan Cina, atau buatan, itu berarti tidak yakin. Kalau yakin tuh bener ini jam, ya, merek ini, ya, asli, dibuat di sini, dan saya punya bukti-buktinya, itu dusnya, ada sebagainya, ada lisensi dan sebagainya. Itu sehingga ketika kita tenang, ketika beli, yakin dibeli. Kemudian wa tahqiqut tasdiqi bil qalbi, dan itu beneran mengiyahkan terhadap hal-hal yang gaib, bi izalati kulli syakkin wa raibin, sehingga menghilangkan keraguan, segala bentuk keraguan. Yakin nanti akan ada alam kubur, yakin nanti ada alam besar, yakin ada surga. Itu walaupun gaib tidak ada, tapi orang yang yakin itu sudah tidak ada keraguan lagi. Nah, itu namanya yakin, kata Syekh Syarif Al-Jurjani. Bapak Ibu saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita dalam ilmu Nadhriyatul Ma'rifah, ya, dalam ilmu epistemologi, itu ada 4, bahan ini juga dibahas di ilmu usul fikih. Ya, itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama yang paling atas itu yakin. Ya. Yakin itu artinya mi'ah fil mi'ah, kata orang Arab. 100%. Tak bisa tergoyahkan. Apapun kata orang, ini laptop. Ya. Apapun kata orang, ini kucing. Apapun kata orang, ini rumah. Apapun kata orang, ini pulpen. Ya, itu namanya yakin. Tidak bisa tergoyahkan. Nanti cara sumbernya bagaimana? Di bawah yakin ada namanya zon. Ya. Zon itu 50 plus koma sekian. Jadi zon itu kalau seperti berdemokrasi. Kalau ada pemilu 100 orang yang nyoblos, pemenangnya adalah yang namanya zon. Ya, walaupun di Quran seringkali kalimat zon ini digunakan untuk yakin kadang-kadang. Yadzunnuna billahi zonnal jahiliyah. Itu artinya yakin. Tapi secara penggunaan istilah zon artinya 50 plus 1 ya. Jadi
dia meyakini sesuatu lebih sedikit dari ragu. Kalau ragu nanti ya, bawah ketiganya biar kita mudah. Ada ragu itu misalnya kita melihat barang, beli jangan, itu syak namanya, roib. Beli jangan, beli. Nggak bingung. Mau ditinggalin tapi mau beli. Mau dibeli tapi mau ditinggalin. Itu namanya syak. Nah, di atas sedikit beli tapi nggak 100%. Sepertinya harus beli karena begini. Beli aja. Nah, itu zon. Pas sudah dibeli, aduh, harusnya nggak beli. Ternyata di rumah masih ada. Itu berarti tadi zon yang diikuti. Ya, jadi yang pertama yakin, di bawahnya zon, di bawahnya syak atau roib, la roiba fi, syak. Ya. Kemudian di bawahnya lagi al-waham. Bahasa sekarang disebut hoak. Hoak itu waham. Waham itu keyakinan yang min dari 50%. Ya, kalau syak itu 50-50 tadi. Hoak itu di bawah 50. Maka kita baru lihat misalnya di Facebook. Sekarang di Jakarta banyak orang meninggal di jalanan tiba-tiba berjatuhan. Ini benar atau salah? Kok bisa sih? Nah, kalau kita belum yakin, belum dicek siapa sumber beritanya, siapa yang membawa beritanya, bagaimana gambarnya, dan biasanya berita-berita yang bombastis itu cenderung waham, hoak. Ya, maka jangan mudah terpercaya. Anggap saja berita itu salah semua kecuali yang sudah terbukti benar. Ya, jangan dianggap benar semua kecuali yang terbukti salah, nanti bahaya. Sekarang apalagi kemarin seperti saya sampaikan di anjuran para ulama, Hay'ah Kibar Ulama di Al-Azhar, bahwa tidak boleh sembarang menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Andai pun ada berita benar, akan membuat masyarakat menjadi cemas, takut, kacau dan sebagainya, kaos dan sebagainya, atau chaos dan sebagainya, maka jangan disebarkan. Wa idza ja'ahum amrum di surah An-Nisa kemarin, minal amni awil khaufi adza'u bihi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna. Jadi kalau ada berita yang berkaitan dengan kesehatan, lapor ke dokter. Jangan beritahu misalnya di rumah ada yang sakit panas, ke medsos. Jangan, panggil dokter tim Satgas COVID-nya. Pak, periksa, ternyata tidak apa-apa. Nah, itu jadi. Nah, ini waham. Jadi susunan pengetahuan berdasarkan tingkatan keyakinannya itu ada yakin, ada zon, ada syak atau roib, ada yang paling bawah adalah al-waham, hoax. Nah, hoax ini minus 50%. Kita juga nggak terlalu yakin. Kemudian kadang-kadang disebarkan. Itu namanya hoax. Nah, itu tingkatan-tingkatan pengetahuan atau informasi yang harus kita sikapi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, yakin itu sendiri ya mempunyai berbagai macam tingkat. Ya. Menarik, ada satu buku ya baru-baru ini saya baca ya yang ditulis oleh Hasan Al-Banna, namanya Risalah Al-Aqaid. Risalah Al-Aqaid ya. Artinya istilahnya risalah itu tulisan singkat tentang akidah ya. Beliau menjelaskan menarik sekali bahwa manusia dalam keyakinan itu bertingkat-tingkat ya. Manusia dalam akidah ini bertingkat-tingkat. Manusia dalam keyakinan ini bertingkat-tingkat. Ya. Sebentar. Nah, bagaimana tingkatannya? Kata beliau begini. Beliau menggambarkan satu ilustrasi yang bagus sekali. Gambarnya begini. Kalau di antara kita mendengar satu informasi, ada satu negara, misalnya, sebut saja Yaman, bahwa di belahan dunia sana ada negara Yaman. Ya. Dari orang yang tidak pernah dikenal sebagai pembohong. Jadi kita mendengar di sana ada negara Ethiopia. Dan berita itu kita dengar dari orang yang tidak dikenal orang bohong. Normal saja, dia orang normal. Maka kita akan mengatakan, oh iya ada negara namanya negara Yaman. Oh iya ada negara-negara Ethiopia. Oh iya di Prancis ada apa namanya itu bangunan tinggi. Di Mesir ada namanya piramid. Padahal kita belum pernah megang, belum pernah lihat, ya kan? Tapi dengar dari orang yang tidak dikenal dengan kebohongan. Maka orang yang mendengar itu atau kita akan mengatakan, oh iya di Mesir ada piramid.
Kata siapa, Pak? Kata dia. Satu, itu contoh. Yang kedua, kalau berita itu pas dia tanya lagi ke tetangga sebelah, dia tak lagi di tempat kerjanya, benar. Di Mesir itu ada piramid, di sana itu ada Yaman, yang begini, dia pernah ke sana. Oh, kira-kira yakinnya bertambah lagi nggak? Oh, bertambah. Maka ini yakin yang beda tingkatan lagi dengan yakin yang pertama. Jadi yakin pertama informasi dari satu orang, yakin kedua informasinya dari banyak orang, semakin memperkuat informasi yang tadi. Sudah dengar begitu, dengar dari orang, ini lihat gambarnya, ada orang lagi, tuh lihat, piramid, saya difoto di sana kata orang, oh ini lihat di TV lagi, disiarin videonya. Kira-kira bagaimana? Nambah lagi keyakinannya, jadi naik derajatnya. Satu, dari asalnya informasi dari satu orang, tingkat kedua naik informasi dari dua orang, tingkat ketiga naik informasinya dari dari bisa lihat gambarnya, sehingga bagi dia tidak mungkin dia akan ragu-ragu lagi. Oh benar, ini fotonya bukan editan, bukan masa orang bikin ngedit, bikin gambar, ini benar. Foto saya dilihat asli, di kameranya masih ada, sudah dicak. Itu 3. Setelah itu naik lagi keyakinan. Dia ingin karena lihat gambarnya, indah sekali misalnya. Ternyata indah sekali Masjidil Haram, indah sekali Masjid Nabawi. Saya pengen ke sana. Pergilah dia ke sana. Masya Allah, pas baru turun di bandaranya, kelihatan itu piramid misalnya. Oh, itu piramid itu. Kira-kira keyakinan nambah lagi. Kalau tadi baru lihat gambarnya, sekarang benar dari kejauhan sudah kelihatan. Dia naik mobil, naik bis, bawa mobil pribadi, datang sampai ke. Oh, dia lihat ini piramid itu. Bahkan dia pegang ini piramid itu. Ya. Maka ini tingkatan yakin yang lain lagi. Sudah 5 tingkatan. Informasi dari satu orang, informasi dari banyak, lihat fotonya, melihat dari jauh dan sudah dekat, kemudian dia masuk di situ jalan-jalan, bahkan di pojok sana ada ininya, di pojok sana ada WC, di pojok sana. Maka orang itu tidak mungkin kalau nanti disiksa, piramid nggak ada. Enggak ada, saya sudah ke sana, saya sudah memegangnya, saya sudah melihat. Gambaran tingkatan-tingkatan keyakinan menurut Hasan al-Banna dalam Risalah Al-Aqaid. Maka dalam akidah pun begitu kata beliau. Ya. Dan beliau di paragraf selanjutnya mengatakan apa? Dalam akidah pun begitu. Ada orang yang menerima pelajaran dari ustadz di pelajaran, santri dari kiainya, dari gurunya di kelas, bahwa begini-begini, bahwa begini, beres. Percaya kata gurunya. Ya. Diajarin dalilnya. Ya. Kalau dia dalilnya itu tidak sampai mantap, yakin dia hanya percaya kepada orang yang memberi kabar saja, bisa jadi satu ketika dia terpengaruh. Ya. Itu seperti informasi tadi. Ya. Tapi kalau orang Islam kemudian setelah belajar keimanan, kemudian dia berpikir lagi, merenung, oh benar ya, lihat alam semesta, lihat dirinya sendiri, direnungkan, sering zikir, sering berpikir, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dia banyak mengasah terus. Ya, ilmunya diasah, pengetahuannya diasah, rasanya diasah, banyak ibadah dan terus sebagainya, maka itulah akan mendapatkan yakin yang paling tinggi. Nah, maka berdasarkan penjelasan dari sini, maka manusia dalam iman ya, itu berbeda-beda. Ya tentu derajat. Maka para ulama mengatakan derajat iman yang paling tinggi para nabi. Apalagi Nabi Muhammad sampai naik Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Bukan sekedar kata orang. Dapat wahyu, ada malaikat, bertemu dengan malaikatnya. Kalau kita baru kata Rasulullah kan, maka beda tingkatan iman kita dengan tingkatan para nabi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya keimanan ini harus diasah terus. Ya, keyakinan ini harus diasah terus sampai pada tingkatan puncaknya agar iman kita tidak mudah goyah. Ya. Maka itulah dulu sebetulnya yang di siapa? Yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah. Sebentar kita cari. Nabi Musa kan pernah
pengen melihat Allah. Dia sudah iman dengan adanya Allah, sudah. Ya. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Berikan saya kesempatan melihat dirimu. Ya, dalilnya surah 7 ayat 143. 7:143. Jadi para nabi ini ingin sampai derajat imannya sampai pada titik yang puncak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Pas Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ngobrol dengan Allah, tapi tidak kelihatan Allahnya, apa kata Nabi Musa? Rabbi arini, ya Allah, coba engkau nampakkan kepada saya. Saya ingin melihat, anzur ilaik. Apa kata Allah jawab? Qala lan taroni. Musa, kamu nggak bisa melihat saya, nggak akan mampu. Buktinya akan mampu. Walakin unzur ilal jabal, walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Lihat gunung, kata Allah, saya ingin menampakkan diri saya kepada gunung. Kalau gunung itu kokoh, tidak hancur, tidak meleleh, maka kamu bisa melihat saya. Tapi kalau gunung itu meleleh, hancur, maka kamu tidak mampu melihat saya. Gunung saja tidak mampu, yang besar, yang kokoh. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Musa pun sujud melihat gunung meleleh. Ya, dan Musa pun kemudian sa'iqa itu apa? Kalenger. Sujud sambil kalenger. Falamma afaqa pasadar. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Allah, tubtu ilaika wa ana awal. Tidak mampu. Ya. Jadi kalau mau yakin kepada Allah, tapi maksud saya di sini Nabi Musa pernah ingin berusaha mencari keyakinan dengan pandangan mata untuk kepada zat Allah, tapi ternyata tidak bisa dan memang bukan itu jalannya. Dan nanti akan kita jelaskan sumbernya tidak mesti lewat mata. Ya, listrik ini nggak kelihatan sama kita. Yang kita lihat lampunya saja. Yang kita lihat cahayanya. Nggak pernah kita ketemu dengan listriknya itu mana. Mati listrik itu nggak ada cahayanya, tapi kabelnya ada, semuanya ada. Ya. Lalu mana yang disebut listrik? Maka kata para ulama, jangankan Allah, listrik aja kita susah melihat. Memang terbatas mata kita. Ya. Itu contoh bahwa keyakinan dengan mata nanti maka akan dibahas, nanti insya Allah akan dibahas sumber. Ya, nanti akan dibahas apa saja yang membuat kita yakin. Baik, contoh kedua, ini mencari yakin. Dan mungkin ini sengaja Allah contohkan kepada kita. Ya, dan pasti tidak ada yang tidak sengaja bagi Allah. Surahnya surah 2. Yang tadi surah 7 ayat 143. Sekarang surah 2, 260. Ini juga dalam rangka ingin yakin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي Masya Allah. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا wa'lam annallaha azizun hakim. Ibrahim berkata kepada Allah, Muhammad ceritakan ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan, perlihatkan kepada saya, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah menegur, Ibrahim, kamu gak percaya. Jadi Nabi Ibrahim ingin dapat keyakinan bahwa setelah kehidupan itu nanti mati, hidup lagi, dan padahal rumit. Kalau dipahami bagaimana manusia hidup lagi, dalam pandangan hukum kebiasaan memang rumit. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, coba perlihatkan kepada saya. Nah, coba permohonan Nabi Ibrahim itu permohonan yang boleh gitu. Boleh dipenuhi. Kalau Nabi Musa kan ingin melihat Allahnya, kalau ini ingin melihat Allah menghidupkan, maka tidak harus kelihatan Allahnya. Tapi Allah mengatakan, Ibrahim, kamu enggak iman? Ibrahim menjawab, qala bala. Oh, saya beriman. Ya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi biar tenang. Nah, tenang itu yakin tadi itu, tumaninatu qalbi. Ya, kata Syekh Syarif Al-Jilani yang disebut dengan yakin adalah ketenangan hati terhadap sesuatu yang diyakini, itu namanya tenang, nggak tergoyahkan.
Tapi ingin tenang ya Allah, ingin yakin. Apa kata Allah? Coba Ibrahim, khud arba'ata, ambil 4 burung. Fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli. Silakan matikan dan sebagainya. Kemudian potong-potong simbol potongannya di mana-mana. Kemudian kamu panggil, maka burung itu akan datang terbang. Sudah bergabung lagi tubuhnya. Dan Nabi Ibrahim melakukannya. Wa'lam annallaha azizun hakim. Maka wajar ya kalau Nabi Ibrahim ketika dibakar itu sudah betul-betul mantap karena dia sudah bil ayan menyaksikan seperti orang datang ke Mekah, sudah megang Ka'bahnya. Beda dengan orang cerita, kata orang Ka'bah itu. Ya, orang cerita sudah, Nabi Ibrahim itu sudah. Allah kalau menyelamatkan gampang. Bisa jadi saya terbakar hidup lagi, apa susahnya? Atau saya hidupkan, dan Nabi Ibrahim berdoa, maka Allah mengatakan kuni bardan. Itu karena keyakinan yang mantap itu, maka akan melahirkan amal-amal yang hebat, amal-amal dahsyat, keberserahan diri kepada Allah yang luar biasa. Maka oleh sebab itu mari kita asah keyakinan kita, asah keimanan kita sampai pada titik yakin puncaknya kemampuan kita. Insya Allah amal-amal kita akan dahsyat, perilaku kita akan hebat, kita akan yakin 100% semua perintah Allah akan kita usahakan lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk sumber, nah dari mana kita dapat keyakinan? Insya Allah ini akan dijawab besok. Jadi tingkatan keyakinan, apa itu yakin dan tingkatan-tingkatannya, dan contoh-contohnya dari para nabi. Dan besok kita akan belajar dari mana keyakinan itu bisa didapat. Apakah harus dipegang? Apakah harus dilihat? Apa harus diyakini oleh logika? Apakah harus diteliti seperti keyakinan orang barat? Insya Allah dalam kajian yang sama hari Senin subuh besok kita akan membahas sumber-sumber yang membuat kita menjadi yakin, atau alat-alat untuk mengidentifikasi, atau alat-alat untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya yakin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.